Waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat dijual, dibeli, ditambah maupun dikurangi. Dan tenaga kerja kita juga bukan robot. Kita pasti merasakan lelah, kita pasti merasakan capek dalam melakukan setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Lalu bagaimana cara kita supaya dapat mencapai apa yang kita targetkan dengan efektif dan efisien? Nah, selamat datang di channel Lentera Waktu, channel yang berusaha memberi cahaya bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi saat ada konten baru di channel Lentera Waktu. Pernah nggak sih teman-teman menunda-nunda suatu pekerjaan? Nah, individu yang suka menunda-nunda pekerjaan ini disebut prokrastinasi. Sedangkan individu yang melakukan tindakan prokrastinasi disebut prokrastinator. Jadi, apakah teman-teman merupakan prokrastinator? Jangan sampai ya. Nah, dalam setiap harinya kita mempunyai waktu 24 jam. Lalu mengapa ada orang-orang yang dapat mencapai targetnya dan ada beberapa orang yang gagal dalam mencapai suatu target? Nah, ini ada kesalahan dalam sistem pengaturan waktu. Sistem pengaturan waktu ini merupakan cara bagaimana kita mengatur waktu dengan baik dan efisien dan dapat melakukan apa yang kita targetkan. Untuk teman-teman yang mempunyai kesibukan banyak sekali, seharusnya teman-teman mempunyai cara bagaimana sih cara mengatur waktu bagi teman-teman sendiri. Nah, untuk yang merasa kesulitan bagaimana cara mengatur waktu dengan baik dan efisien, kali ini Lentera Waktu akan membahas tips bagaimana sih supaya kita dapat mengatur waktu, bagaimana sih supaya apa yang kita targetkan tercapai. Yang pertama yaitu ini, menentukan skala prioritas. Untuk menentukan skala prioritas, teman-teman harus mencatat terlebih dahulu apa sih yang harus dilakukan selama satu hari ini, atau mungkin teman-teman bisa mencatat ulang atau memilah-milah kembali target apa sih yang sekiranya mendesak dan itu penting bagi teman-teman. Jadi yang mendesak dan penting itu harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru mengikuti apa yang tidak mendesak, apa yang tidak penting, dan apa yang tidak begitu penting. Untuk penulisannya, untuk penulisan target-target yang kita tadi lebih baik dilakukan sebelum tidur atau ketika pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Tapi alangkah lebih baiknya dilakukan sebelum tidur supaya pagi harinya kita langsung dapat beraktivitas dengan atau sesuai dengan target yang telah kita tuliskan tadi. Kemudian cara yang kedua yaitu ini, fokus terhadap satu hal dalam satu waktu. Dalam buku The One Thing yang ditulis oleh Gary Keller dan Jay Papasan menjelaskan bahwasanya multitasking itu tidak mungkin bagi kita yang akan menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi contohnya gini, jika teman-teman ingin mengerjakan suatu tugas, kemudian teman-teman juga ingin atau pengen sekali untuk berkumpul dengan teman-teman. Nah, multitasking yang dimaksud ini adalah apabila kita mengerjakan tugas dalam satu waktu itu juga ingin bersosialisasi dengan teman. Jadi waktu untuk mengerjakan tugas akan tambah lama kan, akan semakin lama karena kita atau bahasa Jawanya itu disambi dengan sosialisasi dengan teman tadi. Jadi yang seharusnya kita selesai mengerjakan tugas itu dalam jangka waktu 1 jam nih misal, pada akhirnya kita akan menyelesaikan tugas itu dalam jangka waktu yang berlipat-lipat jam, 3 jam atau bahkan 4 jam. Karena apa? Karena yaitu tadi, melakukan suatu hal tidak fokus pada satu hal terlebih dahulu, tetapi kita menganggap bahwasanya melakukan kedua hal sekaligus dalam satu waktu merupakan hal yang biasa saja. Padahal dalam buku The One Thing ini menyebutkan bahwasanya kesuksesan itu bukan terletak pada banyaknya pekerjaan yang kita dapatkan, tapi seberapa kualitasnya sih pekerjaan yang kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang berkualitas dalam suatu pekerjaan, maka kita harus fokus terhadap satu pekerjaan, baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda. Semakin kita menunda-nunda, semakin kita membutuhkan waktu banyak untuk menyelesaikan tugas. Pernah kan teman-teman merasa mungkin deadline pekerjaan tugas teman-teman itu 3 hari. Nah, teman-teman merasa 3 hari itu sangat kurang. Karena apa? Karena tidak dikerjakan dari awal diberi tugas sampai deadline tersebut. Ya karena kita sering menunda-nunda. Nah, oleh karena itu jangan sampai perbuatan menunda-nunda ini atau prokrastinasi yang telah saya sebutkan di depan tadi merupakan suatu kebiasaan. Ingat teman-teman, waktu kita cuma 24 jam dalam sehari dan kita juga bukan robot. Yang keempat yaitu ini, istirahat yang cukup.
Jadi tenaga kita kan juga terbatas kan. Kita juga bukan robot yang selalu dipaksa bekerja dalam satu hari satu malam. Kita perlu menge-charge ulang energi kita supaya dapat pulih kembali dan dapat mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugas yang telah kita targetkan. Jadi ibaratnya istirahat ini bukan rebahan sepanjang hari ya teman-teman, tapi istirahat yang cukup untuk mengisi ulang kembali baterai yang telah habis pada diri kita supaya energi kita pulih di esok hari, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa tips untuk teman-teman supaya teman-teman dapat mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Yang pertama yaitu menentukan skala prioritas dengan mencatat target-target yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, fokus terhadap satu pekerjaan saja, kemudian baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Terima kasih seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like, share, komen apabila teman-teman ada ide apa sih yang perlu dibahas sementara waktu di episode selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.